Kenapa ya udah KB tapi tetap aja hamil? Apa sih yang menyebabkan KB itu jadi gagal? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal kenapa sih ada orang yang pakai KB terus KB-nya itu malah gagal alias udah KB tapi ternyata tetap bisa hamil. Nah, sebelum kita bahas penyebab kegagalan KB supaya KB kalian gak gagal, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Seperti yang pernah aku bahas, alat kontrasepsi itu ada bermacam-macam. Ada yang non-hormonal, ada yang hormonal, ada yang buatan, ada juga yang alami. Nah, namanya alat kontrasepsi, semuanya itu tidak ada yang 100% pasti berhasil. Semuanya itu memiliki angka kegagalan. Walaupun angka kegagalannya itu cuma kayak 0,00001%, tapi tetap semua alat kontrasepsi, apapun jenisnya, itu punya resiko kegagalan. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa meminimalkan resiko itu sehingga resiko itu tidak terjadi dan kita KB-nya aman-aman saja. Sebenarnya apa saja sih yang bisa menyebabkan kontrasepsi itu gagal? Yuk langsung aja kita simak supaya kita bisa menghindarinya. Yang pertama adalah kurang disiplin. Jadi, sebagian besar kegagalan kontrasepsi itu disebabkan karena penggunanya itu kurang disiplin. Misalnya apa nih bibit kurang disiplin? Misalnya nih kalian menggunakan alat kontrasepsi pil KB, tapi minumnya tidak setiap hari atau setiap hari tetapi di waktu yang tidak sama. Hari ini pagi, besoknya malam, besoknya lagi sore. Tentu ini akan mengurangi keefektivitasannya. Nah, selain itu bisa juga kalau misalnya kalian terlambat suntik atau misalnya cuman KB ketika suaminya datang doang gitu. Kalau enggak gitu. Nah, kalau ibu itu tidak konsisten dalam menggunakan alat kontrasepsi, terutama alat kontrasepsi jangka pendek, maka resiko kegagalannya jadi lebih tinggi. Oleh karena itu, pastikan kalian minum pil KB atau suntik ulang tepat waktu ya, yang konsisten supaya angka keberhasilannya jadi lebih tinggi. Penyebab kegagalan KB yang kedua itu adalah karena alat kontrasepsinya itu rusak. Jadi kayak misalnya kalian pakai alat kontrasepsi yang sudah kadaluarsa, atau misalnya kalian menggunakan kondom yang sudah bocor tapi kalian nggak tahu gitu. Nah, ini akan menyebabkan juga efektivitasnya itu jadi menurun gitu, sehingga resiko kegagalannya lebih tinggi. Maka dari itu pastikan untuk kalian kalau misalnya pakai kondom ya pastikan kondomnya itu terpasang dengan baik, tidak dalam kondisi rusak. Jadi ketika membuka kemasan dan memakainya itu dengan cara yang benar, pastikan juga tidak expired. Ketika misalnya mau pasang IUD atau implan juga pastikan Bu Bidan atau Pak Dokternya itu menunjukkan bahwa ini memang obatnya masih oke nih, alat kontrasepsinya masih oke nih, jadi tidak rusak dan juga tidak kadaluarsa. Penyebab yang ketiga itu bisa terjadi kalau misalnya kalian mengkonsumsi obat atau dalam pengobatan yang obatnya itu dapat menurunkan efektivitas kontrasepsi. Jadi kalau misalnya kalian sedang menggunakan kontrasepsi terus misalnya sedang menjalani suatu terapi pengobatan, maka bisa ditanyakan atau dikonsulkan terlebih dahulu dengan dokter apakah obat tersebut mempengaruhi kontrasepsi yang digunakan. Ini terutama kalau misalnya kalian menggunakan alat kontrasepsi hormonal seperti pil KB, implan, dan suntik ya. Kalau IUD non hormonal biasanya agak jarang nih obat yang bisa mempengaruhi efektivitasnya. Penyebab yang nomor 4 adalah tidak menggunakan alat kontrasepsi sesuai dengan petunjuk. Jadi semua alat kontrasepsi itu kan ada do and don'ts-nya ya, ada petunjuknya gitu. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan alat kontrasepsi seadanya saja, tidak memperhatikan do and don'ts atau cara penggunaannya dengan benar, maka tentu saja efektivitasnya akan menurun. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya nih, kalau misalnya kalian pertama kali menggunakan kontrasepsi hormonal, baik itu pil KB, suntik maupun implan, biasanya kalau kalian suntik atau menggunakannya itu bukan pada hari pertama menstruasi, maka biasanya kalian diminta untuk menunda berhubungan intim selama 7 hari atau boleh melakukan hubungan intim selama 7 hari ini dengan alat kontrasepsi tambahan yaitu kondom. Kalau misalnya ini dilanggar, itu tentu saja akan meningkatkan resiko kegagalan kontrasepsi. Atau misalnya nih kalian menggunakan alat kontrasepsi kondom, nah tetapi kalian tidak membaca dulu nih petunjuk penggunaannya gimana, karena sering melihat ada orang tutorial kondom dipakainya di jempol, maka kalian pakainya di jempol gitu ya. Tentu saja ini akan meningkatkan resiko kegagalan. Jadi pastikan untuk selalu membaca atau mencari tahu bagaimana petunjuk penggunaannya. Penyebab selanjutnya adalah karena alat kontrasepsinya ini berubah tempat. Ini biasanya kalau misalnya kalian pakai IUD, ada beberapa IUD itu yang bisa terlepas atau bergeser, padahal kitanya nggak tahu gitu. Sehingga karena kita nggak tahu IUD-nya lepas atau bergeser, kita anggapnya masih ada IUD di situ, ternyata IUD-nya sudah tidak bisa melindungi.
Inilah pentingnya tadi di awal, kalian juga perlu konsisten untuk kontrol, konsisten untuk cek. Untuk IUD biasanya disarankan minimal banget setahun sekali untuk cek bagaimana posisi benangnya, bagaimana posisi IUD-nya, adakah masalah pada mulut rahimnya. Ini juga untuk mengurangi resiko hal-hal yang tidak menyenangkan. Kayak misalnya ternyata IUD-nya udah lepas tapi kitanya nggak sadar, sehingga sudah tidak ada perlindungan KB di situ. Karena itu pastikan untuk rajin kontrol buat kalian yang pakai IUD ya. Dan penyebab kegagalan yang terakhir agak klise tapi ini memang fakta, yaitu adalah ya takdir aja gitu. Ada beberapa orang yang memang sangat subur sehingga walaupun menggunakan alat kontrasepsi mereka tetap subur dan tetap bisa memiliki momongan gitu. Jadi bahkan steril pun itu juga berisiko gagal gitu, karena yang namanya alat buatan manusia, kalau Tuhan berkehendak apa mau dikata gitu. Sehingga memang setiap alat kontrasepsi itu ada chance kegagalannya. Tapi ingat, kalau kalian menghindari hal-hal yang aku tadi sebutkan, biasanya angka kegagalannya akan semakin kecil. Jadi resiko kegagalan itu akan semakin besar kalau kalian semakin sembarangan menggunakan alat kontrasepsinya. Nah, gimana nih? Ada nggak di sini yang KB-nya pernah gagal? Mungkin bisa cerita di kolom komentar supaya kita bisa analisis. Ini kira-kira yang bikin gagal itu faktor yang nomor berapa nih? Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!